Selamat pagi Bapak Ibu, Oma-oma, Opa-opa, dan saudara sekalian. Shalom. Kebaktian Pentakosta kali ini mungkin terasa berbeda buat sebagian dari kita. Kita tidak melihat hiasan seperti buah dan sayur-sayuran di hadapan kita, dan kita juga belum bisa bertatap muka secara langsung. Tapi saudara-saudara sekalian, dalam segala keterbatasan kita sekalipun, hendaknya tidak menyurutkan sukacita kita untuk berpengharapan di dalam Tuhan, karena kita masih bisa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama berdiri, kita menghadap hadirat Tuhan dan kita menaikkan panggilan beribadah kita bersama-sama. Datanglah ya Roh Kudus, yang menghidupkan kehidupan. Datanglah ya Roh Kudus, yang terus bekerja dalam segala sesuatu. Datanglah ya Roh Kudus, Kuatkanlah kami yang lemah. datanglah ya Roh Kudus, Pulihkanlah luka hati kami. datanglah ya Roh Kudus, Kuasailah ketakutan kami. datanglah ya Roh Kudus. Rangkul dan bebaskanlah kami. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus, biar kasih karunia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, so percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang Roh-Nya bekerja dan memelihara dunia. Amin, amin, amin. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Umat Tuhan, hari ini kita merayakan Pentakosta. Ribuan tahun lalu Roh Tuhan datang dan bekerja, memampukan murid-murid Kristus untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Ia memberikan kegairahan bagi para murid untuk keluar dari ketakutan dan kecemasan dan mulai bersaksi tentang Kristus. Di tengah pandemi corona ini, saya yakin banyak dari kita juga mengalami perasaan yang sama seperti yang pernah dialami murid-murid Tuhan di masa itu, cemas dan takut. Kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana aplikasinya di masa kini, di mana kita sebagai murid Tuhan harus bersaksi tentang Kristus, dan alih-alih bersaksi kita malah menutup diri dan bahkan mengunci diri dan hati kita di rumah saja. Saudara sekalian, Tuhan mengizinkan masalah hadir dalam kehidupan kita
tapi juga untuk menyatakan kuasa-Nya. Sekiranya selama ini kita mungkin berpikiran sempit dan tidak bergairah di dalam menjalani hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta kekuatan, kita minta hikmat dari Tuhan, sehingga dalam keterbatasan kita dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan yang setia. Saya mengajak kita sekalian untuk mengambil waktu secara pribadi, kita menaikkan doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, dan mari kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kita memohon kekuatan dari Tuhan melalui perantara Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi manusia. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, dengan perantara Roh Kudus, inilah seruan doa pengakuan dosa kami ya Tuhan. Kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami dengan segala kerendahan hati. Dan ampuni Tuhan, kalau seringkali kami tidak menjadi saksi Kristus, terlebih di masa-masa di mana kami seharusnya bisa dan lebih mampu untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kami. Biarlah Tuhan yang boleh menguatkan kami, menolong kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Karena kami mau mengakuinya dengan segala kerendahan hati kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon pengampunan dosa dari-Mu saja. Amin. Umat, marilah kita bersama-sama berdiri, kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Karena ketika kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan kita, maka Allah yang maha murah melalui Yesus Kristus di dalam Roh Kudus menganugerahkan pengampunan kepada kita. Seperti tertulis dalam Roma 5 ayat 5 hingga ke-6 yang menyatakan demikian. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janji-Nya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku.
Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku menyalakan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Mari kita bersama-sama memusatkan perhatian kita untuk disapa oleh kebenaran firman Allah. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami menyambut karya dan kuasa Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya karya-Mu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh tembok gereja, oleh isolasi yang memisahkan kami. Kami memohon agar kami mampu berkarya oleh karena kuasa Roh Kudus lewat kehidupan kami sehari-hari hingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Ajari kami tidak hanya memuji Engkau, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan menyatakan syukur kami lewat persembahan di hari ini saja, tetapi juga dalam sepanjang hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami mau belajar menjadi orang-orang yang taat akan firman-Mu, membagikan karya Kristus di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama memperhatikan Alkitab kita. Kita membuka Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 8. Beginilah bunyi firman Allah. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dengan setia dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Salam jumpa saudara-saudaraku di GKI Kafling Polri dan di beberapa tempat yang lain. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kita semua. Mengapa saya mengucapkan selamat ulang tahun? Karena Pentakosta adalah hari ulang tahun gereja. Karena Pentakostalah gereja dihadirkan Allah di dunia ini. Melalui Pentakosta gereja hadir dan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Justru karena hari ini adalah hari ulang tahun gereja, maka adalah baik jika kita mengingat ulang identitas kita, hakikat diri kita, tujuan kita sebagai gereja dihadirkan Tuhan di dunia ini. Siapa kita dan untuk apa kita ada? Tegasnya, apa misi kita sebagai gereja? Hal ini penting, saudara-saudara, sebab seperti apa yang dikatakan seorang teolog Jerman, Martin Kahler, misi adalah induk teologi. Teologi yang pertama adalah teologi misi, dan sejarah gereja yang pertama adalah sejarah misi. Itu sebabnya misi bukanlah kegiatan gereja, misi adalah inti hakikat gereja. Untuk memahami misi gereja, mari kita melihat bagian Alkitab yang kita baca hari ini. Ayat 8 dimulai dengan kalimat, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Apa arti kuasa di sini? Ada yang memahami kuasa sebagai tindakan di luar kemampuan manusia. Tindakan yang supranatural. Ketika Roh Kudus tercurah, demikian kata pemahaman ini, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan memiliki kemampuan yang spektakuler, yang luar biasa. Kemampuan seperti Yesus yang bisa menyembuhkan orang sakit, yang bisa berjalan di atas air, bahkan membangkitkan orang yang mati. Bagi orang dengan pemahaman ini, mereka yang penuh dengan Roh Kudus punya kuasa seperti Yesus. Jika kita memerhatikan Alkitab kita, maka kita akan menemukan ada dua kata kuasa yang digunakan di sana. Pertama, pada ayat 7 tadi, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Lalu yang kedua pada ayat yang ke-8, tetapi kamu menerima kuasa. Dua kata kuasa ini sebenarnya berbeda. Pada ayat 7 digunakan kata exousia yang bermakna otoritas, hak. Itulah sebabnya beberapa terjemahan Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata authority. Sedangkan ayat yang ke-8 menggunakan kata dunamis yang berarti semangat, kekuatan, kesanggupan. Dari kata dunamis ini kita mengenal kata dinamika yang berarti gerak yang tidak pernah henti. Kita mengenal kata dinamit yang memiliki kekuatan yang berdampak. Itulah karya yang diberikan kepada kita di hari Pentakosta ini. Jadi saudara-saudara, ketika Roh Kudus menguasai kita, maka kita akan punya kuasa untuk menggerakkan diri kita, menyanggupkan diri kita untuk melakukan perkara-perkara di luar kemampuan kita yang pada gilirannya membuat kita berdampak bagi kehidupan. Dan itu semua karena kuasa Roh Kudus kita lakukan dengan semangat yang menyala-nyala. Justru karena itu ketika Roh Kudus berkuasa, maka hal yang terjadi adalah keberanian yang luar biasa. Kalau kita memperhatikan kisah Alkitab kita, para murid di hari Pentakosta menjadi sangat berani. Injil mencatat, sebelum peristiwa Pentakosta, mereka tinggal di rumah dan mungkin saja terkunci seperti sebelumnya. Mengapa mereka tinggal di rumah tersendiri? Salah satu jawabannya adalah mereka takut. Mereka menantikan kedatangan Roh Kudus tinggal di rumah yang tertutup. Belum ada keberanian dalam mengabarkan Injil Kerajaan Allah pada diri mereka. Namun ketika Roh tercurah setelah mereka dipenuhi oleh Roh, mereka berani keluar dari rumah itu. Mereka berani memberitakan Injil kepada orang-orang yang dalam tanda kutip asing. Mereka menyampaikan pemberitaan Injil pada orang-orang yang tidak mereka tahu bahasanya. Dan yang menarik, para pendengarnya mengerti apa yang mereka katakan. Mereka dimampukan berkomunikasi dengan baik. Sungguh sebuah keberanian yang luar biasa. Bahkan dikatakan selanjutnya dalam Alkitab, Petrus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 berdiri dan berkhotbah dengan suara yang nyaring. Petrus yang dahulu takut ketika ditanya, apakah engkau murid Yesus? 3 kali dia mengatakan tidak. Kini karena kuasa Roh Kudus ia berani penuh semangat menyampaikan Injil Yesus Kristus yang menobatkan ribuan orang. Saudara-saudara, gereja yang dikuasai Roh Kudus adalah gereja yang berani menyampaikan Injil kebenaran Allah. Mereka berani menjadi saksi seperti yang Yesus katakan, kamu akan menjadi saksi.
saksiku. Kata menjadi saksi menggunakan kata martures. Kata ini mengingatkan kita pada kata martir. Orang yang mati karena kebenaran Injil Kerajaan Allah. Mereka bersaksi tanpa takut, tanpa gentar. Ada sebuah buku yang berjudul Semakin Dibabat, Semakin Merambat, karya Ira C. Dalam buku itu, khususnya di bagian yang pertama, dikisahkan bagaimana kekejaman penguasa Roma pada waktu itu. Mereka punya raja yang terkenal kejam. Ada Nero, Domitianus, Rusticus, dan lain sebagainya. Ketika kekristenan berkembang, mereka menangkap orang Kristen, menginterogasinya dengan cara yang sederhana. Mereka dipanggil, lalu ditanya, kamu Kristen? 3 kali mereka mengaku Kristen, mereka langsung dihukum mati. Hukuman matinya bermacam-macam. Ada yang biasa dalam tanda kutip, minum racun dan mati. Tetapi ada yang begitu mengerikan. Mereka dibakar, dijadikan tiang api pada malam hari. Namun menariknya saudara-saudara, seperti judul buku itu, semakin dibabat, tetap merambat. Semakin merambat. Mengapa? Karena mereka tidak takut. Mereka terus memberitakan Injil, kabar baik, dan itulah dampak karya Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, sebenarnya inilah hakikat misi gereja. Ia hadir untuk menyaksikan Injil Kerajaan Allah tanpa gentar. Ia menjadikan Injil Kerajaan Allah sebagai bagian utama dalam hidup. Oleh karena kita adalah bagian dari gereja, kita adalah umat dari sebuah gereja, maka orang-orang Kristen juga dipanggil untuk menjadi saksi. Tetapi ingat baik, kita bukan saksi gereja, tetapi saksi Tuhan. Artinya tugas kita bukan menambah jumlah anggota jemaat, bukan sekadar menambah jumlah persembahan. Tugas kita adalah menyaksikan kasih dan kuasa Yesus Kristus di tengah-tengah persekutuan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menarik saudara-saudara kalau kita memperhatikan bacaan kita. Kamu akan menjadi saksiku. Saksi di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Mari kita perhatikan. Yerusalem adalah tempat tinggal mereka. Atau tempat di mana mereka berada saat ini. Bersaksi dengan demikian meluas. Mulai dari tempat di mana mereka tinggal. Terus menerus sampai kemana? Sampai ke ujung bumi. Manakah yang disebut ujung bumi itu? Dalam Kisah Para Rasul, ujung bumi itu Roma. Itu sebabnya Kisah Para Rasul berhasil mengabarkan Injil sampai ke Roma. Tetapi secara imajinatif, mari kita membayangkan di manakah ujung bumi buat kita saat ini. Karena bumi adalah sebuah lingkaran, maka ujung bumi adalah tepat di mana kita berdiri. Di sini kita menemukan 2 gerak dalam misi menjadi saksi. Misi yang pertama adalah keluar dari dalam diri kita. Tetapi kemudian setelah kita keluar, kita kembali ke dalam. Ada pelayanan yang kegiatannya dilakukan di luar rumah begitu mengagumkan. Ada pelayan-pelayan yang terkenal, masuk televisi dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia berada di rumah, ia tidak menjadi pelayan, ia menjadi tuan. Ia melakukan apa yang buruk, apa yang tidak berkenan kepada Allah. 2 gerak tidak terjadi dalam hidup pelayan ini. Oh, gerejanya besar, gerejanya luar biasa. Saya pernah mendengar ada orang yang memperkenalkan istilah yang menurut saya cukup menarik, iman kosmetika.
Apa artinya? Iman kosmetika adalah iman yang memperjuangkan merombak gereja agar cantik gedungnya, dibangun megah, mewah, keren. Orang-orangnya juga pasti luar biasa, pakaiannya, perhiasannya, luar biasa diberkati Tuhan, begitu katanya. Tidak salah mempercantik diri. Tetapi saudara-saudara, apa artinya? Saat ini kita bisa menyaksikan karena COVID-19. Gereja yang semewah apapun kosong. Di sini kita mengingat bahwa hakikat gereja seperti kata pujian bukanlah gedungnya tetapi orang-orangnya. Gereja yang hidup adalah gereja yang orang-orangnya bersemangat menceritakan kabar baik pada semua orang. Kabar baik itu bisa disampaikan dalam bentuk verbal, kalimat, kata-kata seperti Petrus yang berkhotbah. Tetapi juga dalam tindakan nyata seperti jemaat perdana dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Keduanya sama baiknya, tetapi keduanya harus memiliki dampak yang sama. Apa dampaknya? Kisah 2 ayat 47 mengatakan mereka disukai semua orang. Apa yang disukai? Mengapa mereka disukai? Karena kehidupan mereka utuh. Kata dan tindakan mereka satu. Dalam bahasa yang lain, mereka berintegritas. Menyampaikan secara verbal kasih Allah dan menghidupi kasih Allah. Kasih Allah yang secara verbal mereka terus beritakan, dinampakkan dalam kehidupan nyata mereka. Mari sekarang kita lihat kehidupan gereja kita. Secara verbal, pemberitaan gereja pada umumnya baik-baik saja. Artinya, dalam penyampaian verbal di gereja, orang diajak mengenal, memahami cinta kasih Allah, karakter Allah, dan lain sebagainya. Pengajaran-pengajaran yang alkitabiah. Namun saudara-saudara, gerak yang kedua tidak terjadi. Kehidupan persekutuan seringkali tidak mencerminkan apa yang mereka beritakan. Tentu saja kita tidak boleh menilai gereja lain, tetapi kalau kita sadar selalu ada dua hal yang bersinggungan, mari kita mulai dari gereja kita. Antara pemberitaan verbal dan tindakan nyata ada kesesuaian dan itulah gereja yang dikuasai oleh Roh Kudus. Saya akan menunjukkan contohnya. Kisah Para Rasul 2 ayat 46 yang menunjukkan bagaimana gereja itu dikuasai oleh Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Apa yang menarik dari catatan Alkitab ini? Yang menarik adalah mereka bersekutu di tempat ibadah dan di rumah. Persekutuan tidak hanya di gereja, tetapi juga di dalam rumah. Ada kesinambungan antara persekutuan di gereja dan persekutuan di rumah. Saudara-saudara, pernahkah kita punya pengalaman sebelum berangkat gereja berantem dulu? Kita ribut mungkin karena terlalu lama pasangan kita dandan atau belum lama mandi dan lain sebagainya. Kita ribut di dalam mobil, kita berkelahi, ribut secara verbal. Lalu kemudian sampai di gereja kita menjadi ramah. Ketemu aser, penerima tamu, ketemu penatua, ketemu pendeta. Kita kemudian beribadah, duduk berdua, baca Alkitab berdua. Luar biasa, selesai ibadah kita masih tersenyum, salaman, masuk mobil. Lalu kita berkata, ayo Pak, mari kita lanjutkan. Sampai ronde keberapa tadi? Apa yang digambarkan dalam ilustrasi tadi? Tidak ada kesesuaian.
Dua, persekutuan di gereja, di tempat ibadat, dan di rumah dilakukan jemaat perdana dalam sebuah paduan. Sesuai apa yang terjadi dalam persekutuan gereja, apa yang terjadi dalam persekutuan di rumah, semuanya sama, padu, dan itulah orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Dan ini menarik saudara-saudara. Kedua persekutuan baik di gereja, di tempat ibadah, dan di rumah dilakukan dengan apa? Dilakukan dengan gembira dan tulus hati. Gembira dan tulus hati. Gembira itu tampak. Gembira itu kelihatan. Ada wajah berseri-seri, ada senyum, ada gestur yang menunjukkan semangat. Tulus itu bicara sesuatu yang ada di dalam hati. Kita melakukannya tanpa udang di balik batu. Tulus, tidak ada kemunafikan. Dan dua hal inilah, gembira dan tulus hati, dilakukan di tengah-tengah persekutuan gereja dan persekutuan keluarga. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka mensyukuri keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Aku bergembira bukan karena hidupku baik, tetapi karena aku diselamatkan oleh Yesus Kristus. Aku bergembira bukan karena keluargaku baik-baik saja, tetapi karena aku punya Yesus yang akan menolong aku. Aku bersekutu dengan penuh sukacita di gerejaku, bukan karena gerejaku baik-baik saja, tetapi karena aku punya Kristus yang menyelamatkan aku. Dan inilah yang membuat mereka berdampak dalam kehidupan dunia ini. Di sini kita bisa memakai gambaran yang sederhana. Kuasa Roh Kudus itu seperti cinta. Begitu kita dikuasai cinta, maka ada kerinduan yang menguasai kita. Kita pengen ketemu, kita telepon berjam-jam, rasanya tidak betah, tidak ketemu, tidak berbicara, dan rasanya ngobrol sama dia selalu asik. Kenapa? Karena cinta. Kuasa Roh Kudus itu seperti cinta. Sebelum ketemu saja kita sudah gembira. Oh, ini hari Minggu. Pagi-pagi kita bangun dengan semangat. Aku mau menyaksikan Kristus yang hidup dalamku di tengah-tengah persekutuan gereja. Saudara bisa bayangkan, kalau setiap orang punya pikiran semacam itu seperti gereja perdana, betapa luar biasanya gereja kita. Kita bersemangat, kita bersuka cita. Sekali lagi bukan karena ia melakukan sesuatu yang baik dalam hidup kita, tetapi karena kita percaya dalam hidup kita, karya keselamatan kita rasakan. Saudara-saudara, di tengah-tengah situasi muram semacam ini, di tengah-tengah situasi kelam semacam ini, dibutuhkan rasa syukur karena Allah baik dalam hidup kita. Mungkin pandemi belum lenyap. Mungkin kita masih khawatir. Oh iya saudara-saudara, itu semua baik, itu semua wajar, itu semua manusiawi. Tetapi ingat baik, karya Roh Kudus memberanikan kita untuk berkarya bagi dunia ini. Agar orang tahu, Ia Allah yang baik. Ia memberikan yang terbaik dalam hidup kita tepat pada waktunya. Ketika orang dikuasai oleh Roh Kudus, seperti cinta, dia selalu belajar memberikan yang terbaik dalam hidupnya buat orang yang dicintainya. Ketika kita dikuasai Roh Kudus, kita akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita bagi kemuliaan namanya. Dan itu dimulai dengan tindakan-tindakan sederhana. Di mana? Di persekutuan rumah dan di persekutuan gereja. Di sanalah kita menunjukkan, menjadi saksi dengan gagah berani menunjukkan Yesus hidup dan menang. Tuhan mencintai kita semua. Amin.
Marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita dengan bersama-sama berdiri sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari saudara-saudara kita menyatukan hati dan pikiran kita bersama-sama menyampaikan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kuasa dan karya Roh Kudus yang memampukan kami bersekutu sebagai keluarga dan gereja. Kami bersyukur oleh karya Roh Kudus, gereja terus bertumbuh di tengah-tengah berbagai macam situasi berat yang harus dihadapi gereja Tuhan. Engkau tetap memberikan kuasa-Mu hingga gereja terus ada, bahkan bertumbuh. Semakin dibabat, semakin merambat. Kami bersyukur oleh karena karya Roh Kudus kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Berkatilah keluarga dan gereja kami, agar kami dimampukan menjadi saksi Kristus dimanapun Engkau menempatkan kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk keluarga persekutuan kami di GKI Kafling Polri ini. Kiranya Tuhan menolong kami di tengah gumul dan juang hidup kami, agar kami terus menyaksikan Kristus yang hidup di tengah-tengah situasi yang mungkin tidak mudah karena COVID-19 ini. Kiranya karya kasih-Mu tetap kami suarakan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, karena kami percaya kebaikan Tuhan akan terjadi. Bapa, kami mau berdoa untuk mereka yang saat ini bergumul secara khusus, mereka yang terdampak akibat COVID-19. Kami mau berdoa untuk mereka yang terbaring sakit, baik di rumah sakit, diisolasi secara mandiri. Tuhan kiranya melawat, menolong dan menguatkan mereka. Kami doakan mereka yang di PHK, mereka yang berkurang penghasilannya, mereka yang bangkrut. Oh Bapa yang baik, kuatkan kami dan yakinkan kami. Persoalan tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Sebab Engkau Allah yang baik. Allah yang akan memberikan kekuatan. Dan segalanya akan selesai menurut waktu Tuhan. Tolonglah kami Bapa agar kami terus menjaga diri kami dan menjaga orang lain. Agar kami dapat membantu menghentikan penyebaran COVID-19. Kiranya kami boleh terus menjaga jarak. Sekalipun hati kami tidak berjarak. Kiranya kami boleh terus menggunakan masker. Sekalipun senyum tidak pernah lepas dari mulut kami. Kiranya kami terus menjalin tali silaturahmi. Sekalipun kami tidak dapat bersalaman. Bapa, di masa-masa semacam ini, kiranya kuasa dan semangat dari Kristus karena karya Roh Kudus terus terjadi dalam hidup kami. Tolonglah kami Bapa agar kami mampu hidup lebih sederhana. Agar kami punya pangan yang dapat kami bagikan bagi orang-orang di sekitar kami yang mungkin kekurangan. Tolonglah kami Bapa agar kami tidak menjadi pribadi yang egois. Kami mau berbagi, sebab berbagi di saat ini adalah tanda kami menjadi saksi Kristus. Kami mau berdoa untuk mereka yang mengemban tugas di luar rumah, terpaksa keluar rumah. Secara khusus kami doakan tenaga medis yang mudah tertular COVID-19, jaga mereka Bapa. Juga kami doakan mereka yang bekerja di bidang jasa, pengantar, makanan, tukang ojek, aparat keamanan. Tuhan sertai, tolong mereka agar mereka tetap
melaksanakan tugas panggilannya dengan penuh semangat, sukacita, dan dalam kegembiraan. Kami mau berdoa secara khusus untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tetaplah menjadi gereja yang terus melakukan tindakan kasih sekalipun saat ini mengalami kesulitan finansial. Secara khusus kami doakan GKI, Kafling Polri, GKI yang lain, dan gereja-gereja yang ada di Indonesia khususnya, agar kami boleh bahu-membahu menjalin relasi yang saling menguatkan. Kiranya tubuh Kristus boleh nampak lewat kerjasama gereja-gereja di Indonesia. Berkati secara khusus para pelayan Tuhan, pendeta-pendeta, calon pendeta, aktivis gereja, kiranya mereka boleh bersehati, boleh mengerjakan tugas panggilan pelayanannya, tugas pastoralnya dengan kreatif. Dan kiranya karya pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan hingga berbuahkan kehidupan yang makin hari makin baik di mata Tuhan. Kami mau berdoa buat Indonesia, negeri yang kami kasihi. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami agar mereka boleh bekerja sama satu dengan yang lain, boleh sehati sekalipun beda tujuan, beda partai. Kiranya mereka boleh bekerja keras buat Indonesia agar Indonesia tidak terpuruk semakin jauh. Indonesia boleh keluar baik dari pandemi COVID-19 maupun dari persoalan ekonomi yang menjerat. Kami doakan warga Indonesia dimanapun berada, mereka yang mengalami bencana, baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh keserakahan manusia, kiranya warga rakyat di negeri ini boleh merasakan kasih Tuhan lewat tangan-tangan sederhana dan kecil dari gereja Tuhan, dari setiap kami. Kami mau berdoa buat dunia kami. Kiranya boleh menjadi dunia yang nyaman dihuni. Berkati pemimpin dunia ini agar bersehati. Mereka boleh melawan COVID-19, tetapi lebih dari itu. Mereka boleh melawan keserakahan. Mereka boleh melawan ketidakadilan. Kiranya pemimpin dunia boleh bersatu merawat bumi ciptaan Allah. Agar bumi ini tetap hijau, tetap indah sebagaimana Tuhan ciptakan. Kami mau berdoa secara khusus untuk setiap kami, kiranya kami boleh melakukan upaya-upaya sederhana untuk merawat bumi ini. Agar bumi tetap indah ketika kami huni. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya janjinya ya dan amin. Di dalam Kristus itulah kami berdoa dan memohon. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, di dalam tradisi Perjanjian Lama, hari Pentakosta dimaknai sebagai hari pengucapan syukur tahunan. Umat biasanya membawa hasil ladang, ternak, pekerjaan,
dan usaha mereka masing-masing ke dalam bait Allah untuk dipersembahkan secara khusus kepada Allah. Dan di masa pandemi yang sulit ini, baiklah kita juga tetap terus bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur tahunan kita. Sebagian dari persembahan itu akan digunakan untuk mendukung kegiatan dan pelayanan gereja, dan sebagian lainnya akan digunakan untuk membantu penanganan COVID-19 dalam berbagai bentuk. Untuk itu mari kita memberi dengan sukacita seperti yang dikatakan Habakuk pasal yang ketiga ayat 17-18 demikian. Meskipun pohon ara tak ada buahnya dan pohon anggur tak ada anggurnya, biarpun panen zaitun menemui kegagalan dan hasil gandum di ladang mengecewakan, walaupun domba-domba mati semua dan kandang ternak tiada isinya, aku akan gembira selalu sebab Engkau Allah penyelamatku. Persembahan syukur dapat diserahkan dengan cara ditransfer ke rekening gereja GKI Kafling Polri yang dapat dibaca pada warta jemaat, atau juga bisa dimasukkan ke dalam amplop persembahan khusus dan bisa diserahkan kelak pada saat kita melakukan kebaktian pertama di gereja kita. Mari kita menyanyikan mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mari umat kita membawa persembahan kita dengan berdiri dan kita bersama-sama menaikkan doa membawa persembahan syukur tahunan kita. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan dalam segala situasi di mana kami mungkin mengalami kesulitan hidup, kami mengalami wabah pandemi corona, tapi kami tetap meyakini dan bisa beribadah bersama Tuhan itu karena penyertaan Tuhan saja. Saat ini kami membawa Tuhan persembahan syukur kami yang sudah kami persiapkan secara khusus dalam rangka kebaktian Pentakosta dan syukur tahunan ini ya Bapa. Tuhan kiranya menilik hati kami memberinya dengan kerelaan hati kami, karena kami yakin dan percaya melalui persembahan ini nama Tuhan akan dipermuliakan. Biarlah Tuhan boleh memberkati Bapa, sehingga setiap hasil jerih payah usaha kami yang sudah kami berikan ini boleh menjadi sungguh-sungguh kemuliaan buat nama Tuhan. Dan kami juga memberikan persembahan yang lebih khusus lagi, yaitu diri kami seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Tuhan yang boleh pakai dan Tuhan yang boleh bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan membawa persembahan syukur tahunan ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Amin. Roh Kudus yang bekerja di dalam diri para murid Yesus adalah roh yang sama, yang juga masih bekerja di dalam diri kita, menggairahkan kita untuk mau bersaksi, untuk mau berkarya nyata bagi dunia, dimulai dari rumah kita masing-masing. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang
Kudus terus meluapi hatimu, mendengar kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Saudara-saudara, marilah kita pulang untuk melanjutkan ibadah kita di dunia yang dikasihi Allah ini. Arahkanlah hati dan hidup saudara pada Allah Trinitas, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh bagi kita sekalian. Selamat Hari Raya Pentakosta jemaat sekalian, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah.